Oke, yang kedua kita hitung persen lemak tubuh. Saya repeat aja untuk persen lemak tubuh. Jadi persen lemak tubuh ini salah satu bagian dari pengukuran komposisi tubuh, teman-teman. Kayak dia pengukuran komposisi tubuh dan banyak metode untuk mengukur persen lemak tubuh. Yang paling sering kita pakai dan mungkin teman-teman sering lakukan belajar itu di universitas, biasanya kita pakai skin fold measurement sama bioelectrical impedance analysis atau BIA. Ini yang sering kita lakukan di beberapa universitas. Kenapa? Karena belum cukup ataupun belum siap fasilitas untuk mengukur persen lemak tubuh berdasarkan hydrodensitometry atau underwater wedging, air displacement plethysmography ataupun DEXA. Ya, kecuali di rumah sakit besar ya, itu biasanya DEXA bisa dipakai. Bahkan di Indonesia di rumah sakit olahraga sudah disiapkan alat untuk yang BOD gitu ya, pakai yang air displacement plethysmography dan juga hydrodensitometry. Nah, saya bahas sedikit untuk teorinya, nanti kita langsung latihannya. Jadi pengukuran skin fold ini adalah pengukuran lemak tubuh subkutan, jadi di bawah kulit gitu ya. Dan kita memang menggunakan kaliper lipatan kulit dengan cara mencubit bagian lipatan yang jauh dari otot. Ini harus dilatih. Dan eh, latihannya itu harus berkali-kali. Karena teman-teman harus benar-benar bisa memisahkan bagian dari lemak bawah kulit dengan ototnya. Tidak jarang ya ketika ngambil itu ngambil lemak bawah kulit dan juga ngambil ototnya. Jadi harus benar-benar dipisahkan ya. Lalu kalau seandainya ini dilakukan pada atlet ataupun olahragawan, ini tidak dianjurkan untuk dilakukan segera setelah latihan. Kenapa? Karena ada pergeseran cairan tubuh pada kulit, akhirnya ini akan meningkatkan ukuran lipatan kulit. Hasilnya akhirnya cenderung lebih besar kayak. Jadi overestimate kayak akan lebih besar. Makanya dianjurkan pada kondisi sebelum latihan mengukur tebal lemak bawah kulit. Nah, untuk alat ukurnya sendiri, alat ukurnya sebenarnya disarankan yang terstandar. Jadi kalipernya standar. Pakai lens kaliper atau hard pendant kaliper kayak disarankan. Lalu yang paling perlu diperhatikan itu adalah site location-nya. Bagaimana posisi pengambilannya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanya gini, Bu ngambilnya itu di kanan atau di kiri sih? Beberapa referensi saya baca kanan, tapi beberapa referensi saya baca itu kiri. Kayak. Jadi sebenarnya teman-teman, kanan atau kiri itu tidak jadi masalah gitu ya. Itu pengukurannya standar, tapi memang di beberapa negara, khususnya US, itu lebih seringnya menggunakan pengukuran berdasarkan right side. Jadi mereka lebih senang mengukur dari sisi kanan. Tapi di Europe, orang-orang Eropa itu lebih sering mengukur pada sisi kiri. Nah, yang paling penting teman-teman lakukan ketika mengukur, ini harus konsisten. Kalau mau kiri, kiri semua. Kalau mau kanan, kanan semua. Jangan satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan. Enggak, tapi semuanya harus konsisten. Eh, Gimana cara ngukurnya? Harus diidentifikasi titiknya, dipalpasi secara tepat, ditarik kulitnya, dan diambil lemak di bawah kulitnya. Lalu ngambilnya itu menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk yang sebelah kiri. Karena yang kanan megang alat, karena alatnya ini berat, kayak alatnya cenderung berat. Kalau yang terstandar berat ya, apalagi yang ketelitiannya benar-benar cuma 0,1 milimeter. Nah, itu benar-benar berat banget. Eh, Lalu yang paling sering harus diperhatikan, kalipernya ini harus perpendicular to skin fold. Artinya apa? Ngukurnya tuh harus tegak lurus, teman-teman. Jadi nggak boleh ngukur itu skin foldnya turun ke bawah, skin foldnya naik ke atas, tapi harus tegak lurus gitu ya. Lalu bacanya 2 sampai 4 detik setelah dicubit gitu ya. Dan disarankan ngukurnya itu sebenarnya dia itu enggak di lokasi yang sama diulang-ulang, tapi triceps subscapula abdominal, triceps subscapula abdominal, triceps subscapula abdominal disarankan seperti itu. Nah, ini lokasinya nanti bisa dilihat lagi untuk lokasinya. Saya langsung aja ini ke contohnya. Ini contoh pengukurannya dicubit. Nah, ini dia yang disebut dengan perpendicular. Jadi alat ukurnya itu harus tegak lurus dengan bidang yang diukur. Dan ketika mencubit, ini terlihat teman-teman dia paralel kulitnya. Jadi enggak yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, tapi dia sejajar, paralel. Ini yang di bagian subscapular kayak.
ditandain. Nah, ini juga sama, harus paralel. Ini contohnya yang di suprailiaka. Nah, ini salah satu contoh pengukuran yang salah. Kenapa salah? Satu, ini udah benar ngambil di atas, tapi sayangnya dia tidak perpendicular. Kayak ini yang salah. Ini areanya nggak pas, karena harusnya subscapula itu diagonal. Ini vertikal enggak, horizontal enggak. Ini salah karena mencubit dan alat ukurnya. Kalau dia tidak kidal, ya pegang alatnya harus dengan tangan kanan, karena berat. Kayak kalau dia, kecuali dia kidal ya, boleh dibalik pengukurannya. Nah, ini yang salah mencubitnya bukan di atas tanda, tapi di bawah tanda. Nah, ini yang tidak diizinkan. Nah, gimana nih teman-teman tadi kalau misalkan teman-teman di lapangan, teman-teman itu nggak punya bia, saya nggak bawa bianya, saya nggak bawa nih. Terus lagi praktek nih, misalkan ya di fitness center nggak punya bia karena terbatas bianya itu hanya dipakai bergiliran. Teman-teman cuma punya satu alat, ya skin fold caliper. Bisa nggak saya ngukur persen lemaknya? Bisa, kita akan ngukur berdasarkan estimasi body density atau kepadatan tubuh. Gimana cara ngukurnya? Nah, pengukuran lemak tubuh itu dilakukan untuk menentukan body density dulu. Jadi lemak tubuh itu tadi skin fold itu dimulai untuk mengukur kepadatannya. Nah, rumus kepadatan itu banyak teman-teman. Ini sudah saya kasih linknya. Itu sudah banyak banget rumus-rumus yang dipakai. Kebetulan saya lebih prefer menggunakan Darnin dan Womersley. Kenapa? Karena memang titik yang dipakai itu titik yang biasa kita gunakan. Bicep, tricep, subscapula, suprailiaka. Nah, pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan regresi berdasarkan kelompok umur dan juga jenis kelamin. Nanti saya liatin ya. Kalau teman-teman sudah dapat body density-nya, jadi D-nya udah dapat, kita hitung dulu D-nya ya. Setelah kita hitung D-nya, kita akan ngitung estimasi persen lemak tubuh. Estimasi persen lemak tubuhnya kita gunakan persamaan siri atau siri equation. Persen lemak tubuh di estimasi itu juga banyak banget rumusnya. Saya lebih prefer menggunakan series equation. Kenapa saya pakai equation ini? Karena lebih mudah dan lebih applicable. Ngitung body fat-nya 4,95 ini adalah faktor pastinya ya. Dibagi dengan hasil density-nya dulu. Berapa density-nya? Kita kurangin dengan 4,50. Ya, dikurangin 4,50. Hasilnya berapa? Kita kali 100. Nah, itu yang kita sebut dengan persen lemak. Jadi nanti muncul tuh, oh ternyata persen lemaknya 15% pada laki-laki. Oh normal gitu. Karena anjurannya laki-laki normal itu di bawah 20%. Oh ini perempuan. Persen lemaknya 25%. Oh normal. Karena anjurannya perempuan itu di bawah 30%. Nah ini jadi dasar kita kalau ditanya. Kira-kira saya underfat nggak nih Mbak? Overfat nggak nih? Atau normal? Kalau nggak punya alat lainnya, nggak punya bia, nggak bawanya cuma skin fold, gimana cara ngukur persen lemak? Masa cuma skin fold doang diukur, terus buat apa? Nah, ini salah satu caranya. Nah, baru nanti kita hitung berapa total body fat-nya. Total body fat itu dengan ngitung persen lemaknya ya. Persen lemak dikalikan dengan berat badan. Nah, ketemu berapa kilo. Nah, massa bebas lemaknya atau lean mass-nya itu adalah berat badan dikurangi per kilogram lemaknya. Ini saya kasih contohnya untuk rumusnya. Nah, ini yang punyanya Darnin Womersley, teman-teman. Jadi, kalau Darnin Womersley itu dia memang equation-nya body density-nya dengan 4 skin fold. Jadi, kalau ditanya, banyak nggak sih sebenarnya skin fold-nya? Banyak. Rumusnya pun juga ada yaitu kayak ada yang dia itu pakainya itu cuma 3 side, nanti rumusnya beda lagi. Oh, bahkan ada yang ngukur skin fold-nya itu 7 side gitu. Ada yang ngukur 9 side, itu ada gitu. Jadi memang ngukurnya itu beda-beda. Semakin banyak yang diukur, sebenarnya itu lebih menggambarkan. Tapi sekali lagi, teman-teman harus benar-benar ahli mengukurnya. Karena itu butuh sensitivitas. Yang paling gampang untuk diukur memang 4 side ini. Bicep, tricep, subscapula, suprailiaka. Nah, gimana caranya? Teman-teman hanya tinggal masukin dulu nih. Jadi udah ketemu nih. Oh, tricepnya sekian milimeter, bicepnya sekian milimeter. Seperti yang saya kasih contoh di sini ya. Ada tricep skin fold sekian, bicep skin fold sekian, subscapula sekian, suprailiaka sekian. Nah, ini sudah ada nih milimeternya. 4 angka tersebut
empat angka tersebut teman-teman jumlahkan. Kayak teman-teman jumlahkan. D ini adalah body density, predicted density of the body, gitu ya. L yang ada di sini, ini adalah log of the total of the fourth skin fold. Artinya, empat angka ini, bicep 3,55, tricep 7,67, subscapula 10,8, suprailiaca 10,67. Ini harus kita jumlahkan dulu. Angkanya berapa nih? Oh, ternyata 30 sekian gitu ya. Ini 3 tambah 7, 10, 20, 30 koma sekian gitu, atau 3 sekian. Setelah itu kita logkan. Setelah kita logkan, log dari 30 sekian itu berapa? Hasil lognya itu kita kalikan dengan konversinya di sini. Kita kalikan dengan faktor konversinya di sini. Hasil perhitungan ini nanti akan jadi dasar. Konstanta di sini dikurangi dengan hasil di sini. Itu yang disebut dengan body density, atau densitas tubuh. Setelah tahu densitas tubuh, kita ngitung persen lemaknya. Tadi 4,95 dibagi D-nya yang ada di sini, ya, rumus yang tadi. Lalu kita kurangin dengan 4,5, angkanya berapa? Misalkan angkanya itu adalah 0,15 gitu ya. 0,15 dikali 100 berarti nanti persen lemaknya adalah 15%. Ya. Berapa massa lemaknya? Massa lemaknya, berat badannya ternyata di sini 56,2. Berarti nanti 56,2 kita kalikan dengan 15%. Oh, sekian kilonya itu loh. Jadi berat bapak, Pak, atau berat ibu, Bu, atau berat kamu, Mas, gitu ya. Dari 56,2, sekian kilonya tuh lemak semua, Mas. Nah, berarti berapa massa bebas lemaknya? 56,2 dikurangin sekian. Nah, itu penjelasannya. Iya, sayang. Apa ya? Nah, di sini silakan teman-teman coba berhitung lagi. Yuk, kita berhitung lagi. Kira-kira berapa nih densitas tubuhnya? Berapa persen lemaknya? Berapa massa lemaknya? Dan berapa massa bebas lemaknya? Yuk, saya kasih waktu 5 menit. Bagi yang sudah menjawab atau sudah punya jawaban, boleh loh raise hand lagi. Yuk, yang udah coba, saya tunggu raise hand-nya. Sudah coba menjawab kah? Sudah ada hasilnya kah? Sudah belum nih? 5 menit ya Mbak Esti ya, saya kasih waktu ya. Siapa Oke, tahu ada Ibu. yang bisa Ayo menjawab. teman-teman. Ya, ayo teman-teman menjawab cepat-cepatan nih. Nanti dapat door prize loh. Siapa tahu Oh kan nih, tim ibunya yuk. pun nih, teman-teman udah paham atau belum. Ayo dihitung. Betul, untuk memastikan nih, oh ternyata sudah paham nih. Gitu. Yuk, saya tunggu. Yang sudah bisa menjawab boleh raise hand. Yuk, udah belum? Atau harus kita buka nih kunci jawabannya nih? Kontrak saya sampai jam berapa nih Mbak Hesti? Masih berapa menit lagi? eh Masih ada sekitar 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Ya, ya, ya. Oh iya, Tinggal 10 menit lagi ya? iya, tinggal 10 menit lagi. Oh, yuk tinggal 10 menit lagi sebelum azan maghrib gitu ya. Sudah ada yang mencoba menjawab atau masih bingung atau mau kita putarkan nih? Kayaknya masih agak susah kalau untuk yang persen lemak ya. Kita hitung bareng-bareng aja ya kalau gitu ya. Tenang, masih ada banyak pertanyaan di belakang kayaknya di slide saya ya.
Kita putarkan ya, Mbak Hesti izin mutar. Nah, teman-teman, ini caranya. Pertama, yang harus dihitung itu adalah densitas tubuhnya. Densitas tubuh itu adalah hitungan dari jumlah skin fold, bicep, tricep, subscapula, dan suprailiaka. Jadi di sini 3,55 ditambah dulu dengan 7,67 ditambah 10,83 ditambah 10,67 ketemunya 32,72. Kita hitung D-nya tadi. D sama dengan konstantanya dikurangin 0,06 sekian dikalikan log 32,72 ketemu angkanya sekian. Nah, dari sini kita ketemu densitasnya adalah 1,0666. Nah, baru kita hitung lagi. Berarti berapa nih persen lemaknya? Persen lemaknya tadi kita pakai rumus Siri equation. 4,95 dibagi densitas yang ini ya. 1,0666 dikurangin dengan 4,5. Kita kalikan 100. Jadi di sini 4,409 dikurangin dulu dengan 4,50. Ketemu angkanya 0,1409 dikalikan 100. Jadinya angkanya adalah 14,09%. Jadi persen lemaknya untuk si mas-mas ini itu adalah 14,09%. Berapa massa tubuh dengan lemaknya? Massa tubuh dengan lemaknya kita hitung 14,09% dikalikan berat badan dia 56,2. Pindah depan. 56,2 ketemunya 7,92 kilo. Sehingga massa tubuh bebas lemaknya adalah berat badan dikurangi massa lemak, yaitu 56,2 dikurangin 7,92. Ketemu angkanya 48,28 kilo. Artinya, teman-teman, di sini dari 56,2 kilonya dia, 56,2 kilonya dia, 7,92-nya itu adalah massa lemak aja. Jadi hampir 8 kilo itu isinya lemak doang gitu ya. Tapi 48,28 kilo itu isinya adalah yang massa bebas lemak. Sampai sini aman Jaya Sentosa bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Teman-teman, Bisa ya, ya. bisa dipahami ya, teman-teman. Oke. Nah, ini tambahan ya teman-teman. Nanti bisa dibaca lebih detail lagi gitu ya untuk masing-masing pengukurannya. Karena tadi fokusnya ke hitungan persen lemak, jadi saya pakai yang memang dia itu eh, kita nggak bisa pakai alatnya di lapangan, tapi bisanya pakai alat sederhana. Nah, kalau pakai alat sederhana, ya udah kita bisa pakai skin fold caliper itu tadi, ya, dengan rumus yang tadi. Kecuali kalau teman-teman kerja di Rumah Sakit Olahraga Nasional atau RSON gitu ya, ada underwater weighing, silakan boleh pakai underwater weighing. Ada BOD POD yang ini ya, silakan boleh pakai BOD POD. Oh, ada DEXA, boleh pakai DEXA-nya di situ. Atau yang mungkin saat ini sudah lebih banyak kita pakai, itu yang pakai eh BIA gitu. Yang pakai BIA itu teman-teman. Nah, yang pakai BIA ini teman-teman bisa langsung pakai alatnya. Jadi sudah muncul hasilnya. Ini untuk tambahan.